Closing penjualan itu kan sering banget ya dibilang bagian paling susah. Tapi gimana kalau sebenarnya itu bisa jadi akhir yang alami dari sebuah percakapan yang asyik? Nah, hari ini kita bakal bongkar panduannya. Pernah nggak sih ngerasa deal udah 99% di tangan, tiba-tiba di detik terakhir gagal gitu aja? Yuk kita cari tahu kenapa ini sering banget kejadian. Oke, kunci pertamanya tuh kita harus ubah cara pandang kita soal penutupan. Ini bukan soal taktik jitu buat menekan di akhir loh, tapi ini tuh hasil alami dari sebuah proses yang udah kita bangun dengan benar dari awal. Soalnya gini, coba deh bayangin. Closing tanpa fondasi yang kuat, kayak kepercayaan, ngerti banget kebutuhan klien, sama nawarin solusi yang pas, itu ibaratnya kayak nekat loncat ke kolam dalam padahal nggak bisa berenang. Ya sama aja kita nyiapin diri sendiri buat gagal kan? Terus gimana dong caranya biar kita jago di seni ini? Nah kuncinya tuh bukan dimulai dari kalimat-kalimat canggih, tapi dari diagnosis yang tajam. Oke, sekarang kita ganti topi dulu. Dari seorang penjual jadi seorang dokter penjualan. Tugasnya mendiagnosis alasan sebenarnya di balik setiap keberatan. Jadi, waktu pelanggan bilang enggak, itu bukan akhir dunia. Anggap aja itu gejalanya. Nah, tugas kita sekarang jadi detektif. Pakai checklist ini buat nemuin akar masalahnya. Oke, kita bedah satu persatu ya, 6 penghalang ini. Yang pertama, soal trust atau kepercayaan. Apa jangan-jangan mereka nggak percaya sama kamu? Atau sama produknya? Atau bahkan perusahaannya? Nah, yang kedua, apa jangan-jangan mereka emang nggak ngerasa butuh? Nggak lihat gimana solusi yang kita tawarkan bisa ngebantu mereka? Lanjut, yang ketiga, nggak ada urgensi. Mereka mungkin setuju solusinya bagus, tapi mikirnya, nantian aja deh. Terus yang keempat, ini soal hasrat, jangan diremehin loh. Ada nggak sih koneksi emosional yang bikin mereka benar-benar pengen punya produk ini? Dan yang terakhir, 2 penghalang yang sangat praktis. Uang dan wewenang. Apa beneran masalahnya di budget? Atau, ini yang paling fatal nih, jangan-jangan kita udah buang-buang waktu ngobrol sama orang yang salah. Orang yang nggak punya kuasa buat bilang iya. Oke, setelah kita berhasil jadi dokter dan mendiagnosis kenapanya, sekarang waktunya ngasih resep. Kita bakal bahas gimana caranya bikin pelanggan jadi gampang banget bilang ya dengan cara nurunin tembok pertahanan mereka. Nih, ada 8 strategi jitu buat itu. Coba deh, pakai testimoni buat bukti sosial. Atau kasih demo produk biar mereka bisa ngerasain langsung. Dan yang paling penting nih, fokus ke manfaat buat mereka, bukan cuma fitur-fitur doang. Intinya, kita mau bikin keputusan beli itu terasa aman, cerdas, dan gampang banget buat mereka. Nah, ini nih contoh yang ngejelasin banget poin krusial tadi. Udah deh, berhenti jualan apa produk Anda. Mulai sekarang, jual apa yang bisa dilakukan produk Anda buat mereka. Terus gimana kalau semua cara tadi udah dilakuin tapi masih aja ditolak? Nah, ini dia nih momen penentuan di mana penjualan itu dimenangkan atau malah hilang begitu aja. Oke, kita lihat angkanya ya. Dan ini jujur bikin kaget. Percaya nggak? 44% salesperson itu langsung nyerah setelah dengar kata enggak sekali doang. Cuma sekali. Coba bayangin berapa banyak kesempatan yang kebuang sia-sia. Di sisi lain, ada kelompok super elit yang jumlahnya kecil banget, cuma 8%, yang saking gigihnya mau follow up sampai 5 kali atau bahkan lebih. Dan ini dia intinya, kelompok kecil yang 8% tadi, justru mereka yang berhasil nge-closing 80% dari semua penjualan. Kuncinya apa? Ya itu tadi, penjualan seringnya baru terjadi setelah kontak kelima. Ngelihat angka-angka tadi, jadi jelas banget kan kalau penolakan itu ya bagian dari permainan. Makanya mindset yang disaranin tuh simple. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya terus kenapa? Jangan baper. Fokus aja ke prosesnya, bukan ke satu penolakan doang. Oke, masuk ke bagian terakhir nih. Kita bakal kupas 3 pemicu psikologis yang bisa kita pakai, tentunya secara etis ya, buat ngebantu pelanggan ngambil keputusan yang emang terbaik buat mereka. Nah, di sini kita bisa lihat 3 pemicu psikologisnya. Pertama, scarcity atau kelangkaan. Manusia itu kan suka nunda-nunda ya, jadi taktik kayak penawaran terbatas atau stok sisa dikit itu bisa bikin mereka gerak. Kedua, gengsi. Harga yang tinggi itu sering banget dihubungin sama kualitas yang tinggi juga. Jadi mempertahankan harga premium itu bisa jadi sinyal nilai. Dan terakhir, tentu aja logika. Kasih lihat hitung-hitungan untungnya secara finansial biar sisi rasional mereka juga ikut yakin. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya tuh bukan lagi gimana caranya biar jago closing, tapi coba kita balik.
pilar mana sih yang sebenarnya perlu kamu perkuat? Apa itu kepercayaan, pemahaman kebutuhan, atau solusi yang kamu tawarkan? Supaya closing itu bukan lagi perjuangan, tapi jadi hasil akhir yang udah pasti.